Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Dan senang sekali saya Dian Rahma kembali menjumpai Anda. Semoga hari ini tetap terus menyenangkan dan menjadi hari-hari yang baik untuk kita semua. Dan pemirsa, siapa ini yang dirubah punya hewan kesayangan ya? Hewan atau mungkin yang dianggap bahwa hewan ini sudah menjadi dan menemani mungkin aktivitas dari teman-teman semua. Nah, mayoritas biasanya di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari itu sangat menyukai hewan peliharaan kucing ya, kucing dan anjing ya. Tapi saya yakin pasti banyak hewan lain juga. Cuma memang yang mayoritas yang paling banyak biasanya kita temui itu para istilahnya yang disebut dengan cat lovers. Nah, momen kali ini saya memang sengaja mengundang beberapa narasumber yang nanti akan membahas perihal seperti apa sih hewan kesayangan dan memang kaitannya bagaimana kita ternyata perlu banyak tahu deh informasi menarik mengenai akan ada sesuatu gebrakan baru dan terobosan baru yang akan dilakukan oleh teman-teman yang hadir pada hari ini. Pasti penasaran kira-kira ada apa? Kita langsung saja menyapa telah bergabung bersama kami Dr. Hewan Putunara Kusuma Prasanjaya MKes selaku Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara. Mungkin para teman-teman cat lover sudah tidak asing ya dengan Dokter Nara yang biasa mungkin vaksin nih hewan-hewan kesayangan kita. Nah, di samping Dokter Nara sudah ada Mbak Ute. Halo Mbak Ute. Yang Mbak Ute ini salah satu cat lovers juga pemirsa. Ada kucingnya ada di bawah sini tapi nanti sebentar lah kalau mau lihat kita nanti lihat di air acara boleh. Dan di samping Mbak Ute sudah ada Mas Adi juga. Mas Adi juga ini cat lovers, ada kucingnya juga dibawa. Nah, karena memang saya jujur pemirsa penasaran seperti apa sih sebenarnya cerita mungkin dari teman-teman cat lovers ya yang sudah lama mungkin atau baru memiliki hewan kesayangan dan juga bagaimana cara mereka memelihara dalam hal gini, bukan hanya sekedar untuk memberi makan dan minum, tapi bagaimana juga menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Nah, ini juga mungkin yang akan saya bahas di awal sama Dokter Nara terlebih dahulu. Kalau berbicara sekarang kan gaya hidup di Sultra, khususnya di kota Kendari, Dok. Yeah. Sudah banyak kok orang-orang yang punya hewan peliharaan, bahkan tidak segan-segan mengeluarkan uang banyak untuk bagaimana bisa merawat dari sisi makanan maupun kesehatan si hewan peliharaan ini. Tanggapan dokter melihat hal ini seperti apa? Silakan. Ya, betul sekali Mbak Dian ya. Jadi memang fenomenanya kita ini kurang lebih 2-5 tahun terakhir ini, bahwa kemunculan pet lovers atau pet owner itu semakin harinya semakin meningkat. Karena kenapa? Satu, mungkin booming karena mengikuti perkembangan tren yang dimana kan hewan kesayangan ini, anjing atau kucing ini merupakan satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia, karena tidak sedikit juga pet owner ini menganggap hewan kesayangannya itu sebagai bagian dari keluarga. Kadang juga seharian setelah pulang kerja, suntuk atau stres di tempat kerja, begitu pulang bertemu hewan kesayangannya, ini menjadi semacam obat untuk menghilangkan rasa suntuknya. Betul. Untuk menghibur, gitu ya. Jadi sehingga perhatian dari pet owner terhadap kesehatan pet animalnya ini sudah tiap hari ini semakin meningkat kepeduliannya. Ya terbukti sudah kalau dulu kayak pemberian vaksinasi untuk anjing, kucing atau hewan kesayangan itu cuman dianggap hal yang lucu, tetapi untuk saat ini itu menjadi keharusan. Nah, bisa kita lihat juga selain dari frekuensi kedatangan pet owners dan juga hewan kesayangan ke dokter hewan, bisa kita lihat kemunculan pet shop dan juga pet grooming di kota kita ya.
semakin banyak bermunculan. Ya, jadi memang seperti itu ya dok, fenomena di Sultra sudah menjadi gaya hidup. Apalagi kalau mengingat dikatakan tadi dokter, pemirsa, bahwa ketika kita capek, mungkin pulang kerja pas kelihatan di rumah ada hewan peliharaan, terutama mungkin kucing. Betul. Jadi kayak rasa capeknya terobati. Betul. Nah ini yang saya mau tanya dulu sama Mbak Ute. Benar demikian, karena rupanya Mbak Ute ini sejak tahun 2022 mungkin ya? 2014. Bahkan 2014 sudah sangat erat dengan hewan peliharaan, terutama kucing. Nah, boleh berbagi pengalaman tidak Mbak Ute? Wah, cukup lama dong kalau dari 2014, silakan. Iya. Kalau dibahas, kita pulang kerja, kita pasti ngobrol sama kucing. Pertama kita di kantor udah capek, Iya, betul. bos, terus belum lagi tekanan dari teman-teman. Pulang karena itu kita udah capek malas cerita, kita ya udah main-main, peluk, udah senang hatinya kita. Siap. Jadi ada kesenangan tersendiri mungkin ya, feel-nya gitu ya, perasaan. Ada, karena kalau baca jurnal memang kucing itu bisa menarik energi negatif dari manusia. Jadi membuat perasaan kita jadi tenang, seperti itu. Siap. Boleh tahu awal sekarang peliharaan yang untuk kucing sendiri ada berapa sih di rumah Mbak? Di rumah sekarang sisa 14. Sisa 14? Ya. Berarti sebelumnya 23. Waduh, ini Mbak pelihara atau peternakan mungkin atau gimana ini? Memang banyak seneng ini ya? Banyak, jadi sebenarnya banyak yang bilang kenapa nggak dijual? Kayak gimana ya, kalau kita sayang ya, kalau mau dijual tuh kayak, bisa nggak sih dia rawat seperti kita, seperti itu. Ada perasaan kekhawatiran ya, betul. Apalagi mungkin kalau sama Mbak Ute ini yang 23 tadi, pemirsa, betul-betul dirawat sedetail-detail mungkin ya. Jadi bukan hanya perkara makan dan tempat tidur, mungkin juga kandangnya, tapi juga dari sisi kesehatannya. Itu Mbak Ute berarti tiap waktu dipantau dong, yang 23 dulu, yang sekarang mungkin sisa 14 ada gitu. CCTV. Bahkan ada CCTV-nya, iya. Sebegitunya ya. Tapi memang sampai akhirnya menjadi tinggal 14, kenapa? Akhirnya ada yang mengadopsi kah? Atau setelah Mbak Ute berpikir, ya sudah mungkin saya enggak dulu, atau mungkin ada yang bagaimana ini? Sampai akhirnya tinggal 14. Terlalu sibuk karena kerja. Iya. Terus sempat waktu itu karena 23 mungkin keteteran. Yang di banyak rumah, sekali loh tuh. Iya, betul. Di rumah yang ada cuma saya, adik saya dengan Oma. Oma kan sudah tua, jadi mungkin tidak selihai saya dengan adik saya. Terus adik saya juga waktu itu mau ujian, jadi betul-betul kurang diperhatikan kucing. Akhirnya sakit, sudah setelah ada yang mati, mulai siapa yang mau adopt. Gitu. Jadi ada mungkin juga akhirnya semacam menyadarkan Mbak Ute juga bahwa ternyata tidak bisa juga nih dipaksakan dengan kondisi bahwa Mbak Ute juga ada kesibukan lain. Gitu. Jadi sekarang tersisa 14. Tapi ini masih lumayan banyak juga loh. 14 itu masih baru karena baru lahiran. Oh, masih baru. Sebenarnya masih kecil. Sebenarnya yang besar cuma 8. Sisanya itu yang baru lahir. Oke, siap. Jadi betul-betul kalau yang saya tangkap tadi Mbak Ute dengan telaten ya merawat, pasti kesehatannya nomor 1 dong, karena kita tahu juga itu bisa mempengaruhi ya dok dok Nara ya, kalau nggak diperhatikan juga kesehatannya kan sayang juga pemirsa. Nah, saya mungkin ke Mas Adi. Kalau Mas Adi sendiri gimana? Kucing ada berapa juga di rumah? Kalau di rumah sisa 3. Sisa 3. Awalnya mungkin? Awalnya 6 kayaknya. 6 ya. Iya. Tapi memang sudah sejak lama. Kalau Mbak Ute tadi 2014, Mas Adi di 2019. 2019. Memang alasannya sama kali, karena pas pulang kerja ngelihat kucing itu kayak aduh macam bawaannya atau gimana? Ya mirip seperti itu sih, tapi saya lebih ke breeding. Oke, breeding. Iya. Iya, siap. Nah, selain itu Mas Adi sampai sejauh ini ya berarti otomatis di rumah itu Mas Adi sendiri yang rawat ya, atau dibantu sendiri. Nah, dan pasti kesehatan menjadi nomor 1 ya kalau kita bahas, karena biar bagaimanapun kan kalau kucingnya sakit gitu ataupun juga tidak tervaksin dengan baik, pasti akan memberi dampak bagi kita juga kan yang menjadi memang teman-teman yang memelihara. Nah, oleh karena itu memang penting namanya memelihara juga kesehatan
yang biasa kita kenal dengan vaksin, ada vaksinasi. Nah, untuk vaksin sendiri ini dok, saya kembali ke dokter Nara. Kalau untuk kucing sebenarnya ada jangka waktu tidak? Maksudnya kalau kita pun yang dulu menjadi bayi kan ada vaksin bulan pertama, bulan kedua kelahiran gitu. Kalau kucing gimana? Kurang lebih sama. Oh Ya, gitu. Jadi kalau untuk kucing sendiri vaksin itu kita biasanya mulai dari 12 sampai 14 minggu pertama. Oke. Ya. Yang dimana ada 3 antivirus yang memang merupakan wajib bagi kucing. Yang pertama ada Panleukopenia, kemudian Calicivirus dengan Rhinotrachetis. Nah, yang dimana 3 ini kan merupakan salah tiga dari virus yang memang mengancam kesehatan dari si anak-anak kucing tadi ya. Selain vaksin, pemberian obat cacing itu wajib dilakukan. Ada pemberian obat cacing Pemberian juga? obat cacing ya, pemberian obat cacing juga, sama. ya. Hanya bedanya kalau di kucing itu rentangannya itu 3 sampai 6 bulan sekali. Iya, benar. Ya. Karena dari beberapa hasil studi juga ternyata kasus cacing ini merupakan salah satu juga yang menyebabkan kematian yang cukup tinggi pada kucing. Oke. Ya, jadi memang penting juga diperhatikan. Ini mungkin untuk pemirsa di rumah yang sedang punya hewan peliharaan kucing, jangan hanya dipikirkan mungkin makanannya gitu ya dok, pasirnya gitu, tapi juga ingat ada kesehatan yang perlu kalian jaga. Nah, sampai sejauh ini kalau dokter melihat ya di Kota Kendari khususnya, bagaimana dok? Sudah banyak yang sadar tidak para teman-teman cat lovers ini untuk datang memberikan vaksin pada kucing, gimana? Ya, bisa kita katakan 70% sudah mulai menunjukkan kesadarannya ya, terbukti dengan vaksin itu merupakan kewajiban bagi kucing-kucing mereka. Jadi ada saja yang kurang ketika misalnya, oh kucing saya belum divaksin. Namun juga ini masih ada juga anggapan atau pemikiran yang keliru dari beberapa cat lovers, yang dimana mereka mindsetnya itu ketika kucing sakit, disitulah waktunya divaksin. Oh, harusnya sebelumnya. Sebenarnya vaksin ini kan tujuannya untuk pencegahan penyakit. Jadi kondisi sehat dia divaksin, jangan pada saat sakit baru minta vaksin. Gitu. Iya. Jangan hanya pikir bahwa lebih baik kan istilahnya gini, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jadi mungkin ini juga harus jadi perhatian kita semua. Nah, termasuk pasti kalau Mbak Ute berarti rajin terus dong ini vaksin, apalagi kalau bayi-bayinya bayi kucing maksudnya. Baru minggu lalu divaksin. Oh, baru minggu lalu bahkan. Wah, luar biasa ya. Semoga juga ini yang menjadi semacam kesadaran kita lagi yang punya hewan peliharaan, khususnya mungkin kucing di rumah. Dan bukan hanya kucing sebenarnya ya dok ya? Iya, anjing gitu juga? Betul. Oke. Apalagi kita kan kalau ada yang namanya penyakit zoonosis ya. Oh iya, penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis yang memang kebanyakan adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Untuk penyakit zoonosis yang masuk ke dalam penyakit hewan menular strategis, salah satunya adalah rabies. Oh, iya. Rabies ini merupakan satu penyakit yang memang menakutkan, bahkan tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia aware terhadap penyakit ini, sehingga ada yang namanya Hari Rabies Sedunia yang jatuh di tanggal 28 September, pernyataannya setiap tahunnya. Nah, si penyakit rabies ini memiliki angka kematian yang cukup tinggi juga. Wow. Nah, oleh karena itu kita kompak di seluruh dunia itu wajib melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan. Jadi, yang mana yang divaksin? Hewan-hewan yang berdarah panas. Kalau untuk di Indonesia, kita kayak anjing, kucing, monyet, itu kan merupakan hewan pembawa rabies. Sebaiknya dilakukan pemberian vaksin. Karena sampai hari ini, ketika manusia atau hewan sudah terinfeksi virus rabies, belum ada obatnya, Mbak Dian. Nah, itu yang bahaya, dok. Betul sekali. Jadi memang lebih baik kita terus mengkampanyekan ya, untuk kita semua sadar akan ada yang namanya penyakit zoonosis ini, dan mari bukan hanya tugas dari dokter Nara selaku dokter hewan juga, tapi juga bagaimana tugas kita semua. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, akan ada satu informasi menarik yang ini juga saya harapkan bisa diikuti oleh teman-teman semua masyarakat Sulawesi Tenggara. Apakah itu? Kita akan kembali, jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Sebelum kita akan menginformasikan kira-kira, nah kucingnya sudah bunyi kan? Dia katanya sudah tidak sabar loh masuk. Sabar ya Cing ya. Kita akan menginformasikan hal-hal yang penting. Tapi sebelum itu mungkin kembali saya mau ditanya Dokter Dara dulu. Ini juga ada informasi menarik tentang saat ini ya, bahwa hewan-hewan peliharaan khususnya mungkin kucing dan anjing juga itu ada yang namanya terapi yang dilakukan ke mereka. Ini maksudnya gimana sih dok? Silakan. Mungkin lebih tepatnya begini Mbak Dian. Mereka itu bukan diterapi, tapi merupakan bagian atau sarana untuk menterapi kebutuhan kita sebagai manusia. Oh gitu. Di beberapa studi sekarang itu sudah mulai dikembangkan. Kebanyakan kan ada beberapa tipikal orang itu yang tertutup. Iya sih. Ya, yang dijaga ini kan kesehatan mental nih. Benar. Jadi dengan pendekatan memelihara hewan kesayangan, anjing atau kucing ini diharapkan bisa memberikan semacam terapi terhadap emosionalnya mereka. Oh iya. iya. Jadi misalnya dia nggak pede untuk berbicara ke sesama manusia, mungkin dengan perantara hewan kesayangan ini anjing kucing bisa lebih terbuka dia, dan itu efektif juga. Kemudian pada beberapa anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan memang dari beberapa hasil riset dibandingkan dari sosial anak-anak yang memiliki hewan peliharaan di rumahnya dibandingkan dengan yang tidak memiliki, ternyata anak-anak yang memiliki rasa kepedulian di kehidupan sosial itu ternyata yang memiliki hewan peliharaan. Oh ya. siap. Jadi makanya kami tidak pernah putus untuk pendidikan untuk anak-anak, terutama untuk perkembangan mentalnya mereka, kehidupan sosial. Kita menyarankan, ayo pelihara hewan kesayangan. Untuk selain teman mereka bermain, sebagai juga untuk mereka mencurahkan kasih sayangnya, untuk lebih menghargai sama makhluk hidup lah. Iya betul sekali. Nah saya mungkin ke Mas Adi juga nih Mas, selama memang memelihara kucing ya khususnya, pasti kan kalau dikatakan tadi dokter ternyata banyak manfaat juga betul, ya, yang saya pun juga baru tahu dok begitu. Ini juga mungkin pemirsa baru tahu. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah lama memelihara hewan kesayangan seperti kucing, bagaimana Mas Adi? Memang ada merubah perasaan yang ini ya? Mungkin ada akhirnya perbedaan khusus lah ketika sebelum dan akhirnya setelah memelihara kucing. Gimana Mas? Kalau saya pasti ada perubahan ini juga. Oke. Karena kucing gimana ya? Kan kita gimana ya? Aduh. Perasaannya mungkin lebih ini ya. Iya, lebih peka sama hewan peliharaannya juga. Tapi memang sebelum hewan kucing ada hewan lain tidak? Ada. Oh memang First kucing ya. Oke, kalau Mbak Uta sendiri first kucing gitu? Enggak, pertama anjing dulu. Oh pernah Dulu, pelihara anjing. dari SD Gimana? pelihara anjing, karena papa suka anjing. Oke. Pelihara anjing. Berapa? Banyak juga? Enggak, satu. Oh cukup satu ya, nggak kayak kucing ya? Soalnya kucingnya kucing besar, anjingnya juga Iya, iya. besar gitu yang makan daging, jadi Agak-agak budget juga lumayan lah ya. Pricey. Tapi sampai akhirnya nggak pelihara anjing ini, gimana ceritanya? Stop karena dilihat budgetnya, wah lumayan ini atau gimana? Enggak, karena mati. Oh dia mati. Waktu itu karena udah tua juga kan, anjingnya papa yang pelihara. Oke. Waktu itu saya masih SD, papa pelihara anjing. Pas berhenti tuh pas SMA karena anjingnya udah mati. Oke. Setelah itu kuliah 2014 mulai pelihara kucing. Baru pelihara kucing Ya, lagi. pelihara kucing itu kenapa harus pelihara kucing? Yang pertama saya orangnya nggak bisa cerita ke orang. Oh gitu. Ya, saya tidak percaya sama manusia. Ketika saya pelihara kucing, saya bisa bicara dengan kucing saya. Jadi lebih relaxing. Tadinya saya pendam sendiri, jadi ngobrol sama kucing. Tapi gitu. benar tidak katanya orang sih ya. Saya juga mungkin belum pernah lihat langsung dan merasakan karena saya tidak punya hewan peliharaan gitu. Tapi katanya ketika mereka atau ya berhadapan dengan kucing, contohnya seperti itu, mereka juga akan seolah merespon kita. Iya benar gitu. Iya Bang? benar. Oh gitu. Jadi kucing itu ya. dia kan yang tadi saya bilang berdasarkan jurnal itu dia bisa mengerti perasaan kita. Iya, siap. Dia menarik energi kita gitu. Ketika kita ngobrol, kita pakai bahasa Indonesia mau pakai bahasa Inggris, dia mengerti dengan Dia bahasa kita. mengerti, gitu. Iya, karena dia merasa
karena dia ambil energi itu dari perasaan gitu. Oke. Iya, kalau berdasarkan jurnal. Jadi Siap. ketika kita ngobrol, kadang tuh kita kalau kita menangis, kita lagi curhatnya sama kucing malah. Iya jujur. Iya Karena- sih. Iya. Tapi curhat lebih sama aman ya. Iya, curhat sama kucing. Ya, curhat sama kucing, nangis dia langsung baring gitu di samping, baring. Terus kadang dia kayak jilat juga air mata kita gitu. Biasa kayak Semacam gitu. nalurinya itu mereka sangat peka ya. Iya, gitu. Oke, betul. siap. Kadang-kadang kalau misalnya kita sedang nongkrong di mana, kemudian tidak samperin kucing, tidak selamanya kucing itu tahu ini orangnya ini penyayang kucing, Oke. tidak selamanya seperti itu. Iya. Pada beberapa studi juga, ternyata kucing ini tadi seperti yang dikatakan Mbak Uti, mereka sangat peka terhadap perasaan atau kalau kita bicaranya itu ya aura yang ditampilkan oleh setiap orang ya. Betul. Kapan kita memiliki aura yang sedikit ya suram, kucing itu menarik aura itu. Oke. Ya, sehingga kenapa sekarang banyak pet owners yang merasa beban perasaannya itu istilahnya ikut dibagi dengan hewan peliharaannya. Karena Oke. hewan kesayangan ini mereka itu bisa merespon apa yang dirasakan oleh pemilik. Siap. Ketika kita sedang sedih, secara tidak sadar mereka akan mendekat. Oke. Nah, Tanpa kita minta tanpa ya? kita minta. Oke. Jadi kalau kita misalnya tiba-tiba dikerumunin oleh hewan kesayangan kayak anjing kucing, wah jangan kita senang dulu, wah saya ini pengendali hewan kesayangan, bukan. Iya. Ingat, jangan sampai kita sedang banyak masalah. Oke, ya boleh jadi solusi juga mungkin ya, yang punya banyak masalah tapi tidak ada hewan peliharaan. Siapa tahu dengan memelihara hewan ini akhirnya masalah-masalah itu bisa ya terbagi lah ya. Cukup menarik sebenarnya karena memang terkadang kita fokus mungkin ini dok menganggap bahwa kucing hanya sebatas mungkin ya hewan yang kita pelihara di rumah, tapi ada segelintir orang yang memang biasanya tidak memahami bahwa oh sebenarnya ini loh dampak dan manfaat ya ketika dampak positifnya. Iya betul memelihara hewan peliharaan ini. Nah kaitannya pemirsa ini juga yang sempat tadi di awal saya sudah selalu singgung ya, akan ada apa sih yang dilakukan mungkin dari Persatuan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sultra bersama juga dengan para teman-teman cat lovers ya, dan juga bersama dengan Sultra TV. Rupanya nanti akan diadakan. Nah ini satu-satunya kayaknya baru di Sultra. Coba deh cari teman-teman ya di rumah, pernah tidak ada penyelenggara Pet Festival 2025. Nah ini yang akan terselenggara sekaligus dalam rangka menyambut Hari Anti Rabies ya, yang sempat dikatakan dokter di 28 September nanti. Boleh dijelaskan akhirnya lahir nih Pet Festival 2025. Gimana dok? Baik, ya, terima kasih Mbak Dian ya. Jadi dari mana cikal bakalnya muncul Pet Festival? Saya jelaskan sedikit. Oke. Ya. Ini berawal dari kepedulian kita, dari kami Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara, kawan-kawan cat lovers dan dog lovers juga, dan disambut baik juga oleh kawan-kawan di Sultra TV. Kita memandang kita untuk Sulawesi Tenggara khususnya, kalau kita berbicara rabies ini, kita dari 17 kabupaten kota itu hanya 3 kabupaten saja yang dikatakan terduga rabies. Sisanya 14 kabupaten kota itu statusnya tertular. Ini berdasarkan keputusan Menteri tahun 2024 kemarin. Jadi masih baru press release-nya. Nah ini kan sebuah tamparan bagi kita. Kita berprestasi bukan pada hal yang sifatnya positif. Ya, tapi ini ada ya ancaman penyakit zoonosis yang ditakuti oleh seluruh dunia. Sehingga ini juga tidak hanya mengancam kesehatan manusia dan kesehatan hewan, tetapi akan berdampak juga ke segi pariwisata kita. Betul. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat satu event. Event ini bagaimana kita mensosialisasikan agar Sulawesi Tenggara bisa bebas dari penyakit zoonosis yaitu rabies. Kemudian juga kepedulian masyarakat kita terhadap hewan kesayangan juga meningkat, pariwisata meningkat juga, khususnya pariwisata yang ramah terhadap hewan. Maka lahirlah Pet Festival ini. Ya, jadi Pet Festival ini nantinya kita rangkaikan
dalam momentum, ada 2 momentum nih. Ya. Momentum semarak Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kemudian juga peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia yang jatuh di tanggal 28 September 2025 ini. Oke. Jadi Pet Festival ini kita akan laksanakan di tanggal 10 Agustus 2025. Nah, ini kita susun, kita ramu biar acaranya ini semenarik mungkin, se-enjoy mungkin, yang bisa dirasakan tidak hanya oleh pet lover saja, tetapi oleh masyarakat Kota Kendari khususnya dan secara umum masyarakat Sulawesi Tenggara. Baik ya. Ya. Berarti ini semacam angin segar ya untuk para teman-teman cat Betul lovers, sekali. dog lovers ya, dimanapun berada. Akhirnya ada ruang nih untuk teman-teman juga bagaimana semacam ya memperlihatkan bahwa hewan peliharaan terutama baik kucing ataupun anjing itu wah banyak manfaat dan sisi positif yang bisa diraih. Aduh, ini kayak dia tidak sabar ya kucing saya di sini. Boleh ngomong ke sini mungkin. Namanya siapa sih Mbak Teh? April. Sini, ya mungkin dia masih mendengar-dengar kayaknya suaranya dipanggil ya. Dan ini saya mau tanya dulu deh Mas Adi kembali. Gimana nih Mas setelah ada info, wah mau ada pet festival ini kan baru juga kayak kali pertama. Gimana selaku yang memang juga punya hewan peliharaan? Sangat menarik ya. Dimana kita bisa lari-lari sama hewan peliharaan. Iya, kapan lagi kan? Ya. Kayaknya lucu ya. Kayaknya gemes aja gitu ya. Kalau mungkin bareng pasangan sudah biasa ya. Tapi kalau dengan kucing kayaknya ini yang luar biasa. Nah kalau Mbak Ute sendiri gimana? Wah ini, tapi kalau Mbak Ute saya yakin mungkin ini bukan kali pertama kali bareng-bareng kucing kesayangannya dalam suatu ajang apapun itu. Gimana Mbak? Cukup menarik karena kalau lari ini baru pertama lari dengan kucing. Mungkin kalau untuk lari-lari biasa, karena kan dulu saya tinggal di Jakarta Utara. Jakarta Utara itu udah sering lari pagi. Iya sih, kalau di daerah Jakarta udah. Kalau untuk di Kendari ini pertama kali kan gitu. Akhirnya juga ada ruang nih untuk teman-teman cat lovers. Karena selama ini kayaknya mohon maaf ya. Kalau biasanya kita lihat di area Car Free Day mungkin untuk membawa hewan peliharaan itu juga teman-teman kayaknya ada keraguan gitu ya, karena takutnya mungkin mengganggu para pengunjung lain. Tapi kalau kita kembalikan lagi, saya rasa selagi memang aman dan ini seharusnya tidak masalah dong. Ini kan ruang publik gitu ya, tidak masalah. Ya betul gitu. Nah semoga juga dengan adanya Pet Festival ini juga akhirnya menjadi angin segar untuk teman-teman semua yang punya hewan peliharaan. Nah pemirsa, ternyata untuk Pet Festival sendiri itu rupanya nanti akan terbagi lagi. Jadi ada beberapa rangkaian di dalamnya yang tentu tidak kalah jauh menarik. Kita akan bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Pet Festival 2025 ini rupanya ada rangkaian lagi. Nah, boleh mungkin kita lihat tadi ya sudah ada dua hewan kesayangan dari Mbak Ute dan Mas Adi ya. Wah, sudah bergabung, sudah ada April dan Jono. Ya. Yeay. Oh, Jono agak-agak sedikit ini kali introvert ya. Dia lebih tertarik mungkin mau bebas aja kayaknya. Jononya nggak apa-apa Mas. Oh kalau ini April yang tadi dikatakan, ini yang paling tua di antara 14 ini. Nggak apa-apa. Masih ada yang tua, Jenny namanya. Oh Jenny, oke. Jenny berapa tahun sekarang? Iya 2020. Oke, siap-siap. Jadi masih ada kakaknya nih ya, kakaknya si April ya, luar biasa. Cuma mungkin kalau yang paling nurut April. April dia pendiam. Oke. Jadi dia enak kalau dibawa. Iya, lebih kalem ya. Aduh, ya menarik sih memang hewan-hewan peliharaan seperti ini ya, Mbak Mas dan juga dokter. Dan mungkin dengan adanya Pet Festival 2025 ini yang rupanya ada turunan rangkaian. Jadi rangkaiannya itu adalah salah satunya Pet Run dan Pet Show. Nah, mungkin kita bahas Pet Run-nya dulu. Ini kalau kita lihat sekilas juga atau kita mendengar Pet Run, ya nanti dikira veteran ya, bukan. Pet
Eran. Nah ini gimana maksudnya kegiatan pet run ini seperti apa? Gambaran secara umum aja sih dulu Dok, biar jadi makin penasaran dulu kan. Betul sekali. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pet Festival ini kita rangkaikan dengan 2 momentum, salah satunya Semarak Kemerdekaan. Kita mencoba mendesain apa sih yang ada penyebutannya, ada hubungannya, tercetuslah agak relevan lah dengan 17 Agustus. Jadi tercetuslah Pet Run ini. Pet Run ini bukan dia bermakna veteran pejuang kita, bukan, atau veteran lari dikejar oleh hewan kesayangan, bukan. Lari bareng. Lari bareng. Jadi kita istilahnya sekarang ini kan lagi pomonya orang sering lari tuh di sekitar taman kota tuh. Kenapa sih kita nggak mencoba membuat hal yang baru di kota kita? Kalau di Jawa sana momen pet run seperti ini sudah sering dilakukan. Tapi kami bisa mengklaim bahwa pet run ini hal yang pertama di Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin untuk Indonesia Timur. Iya, baru kita nih yang akan melaksanakan ini. Ya, teknisnya seperti apa nantinya? Jadi pet run ini tidak hanya terbatas bagi pemilik anjing kucing aja nih. Nah, kalau yang memiliki hewan lain bisa nggak ikut? Boleh. Nah, hanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti apa? Nah, saya bocorkan sedikit. Jadi anjing dan kucing ataupun hewan lain yang boleh menjadi peserta pet run ini, pertama dia harus bisa dihandle oleh pemilik. Jangan sampai mencelakai orang lain atau hewan lain. Ya. Yang kedua, karakternya juga dia tidak agresif. Nah, yang ketiga, pemilik tetap harus menjaga menjaga keamanan hewannya dan juga kebersihan. Nah, itu. Karena kita ya visinya ya untuk yang ramah lingkungan juga dan juga ramah hewan nantinya. Itu untuk pet run. Kemudian ada lagi pet show. Pet show-nya ini kita lebih fokus ke passion-nya. Passion kita mau menggandengkan dengan kearifan lokal kita, Mbak. Ya. Kearifan lokal kita apa? Yang berhubungan dengan pet show. Ya, dari segi penggunaan kostumnya menggunakan corak kain tenun Sulawesi Tenggara. Kan banyak nih. Tinggal dari kreativitasnya kawan-kawan nanti mau berdandan seperti apa bersama hewan kesayangannya. Iya, kostumnya mau bagaimana? Kalau tidak harus serasi nih, sama kayak show manusia, fashion show manusia kan. Nah, berlenggak-lenggok kita akan bikinkan mini stage, nantinya dia akan berlenggok-lenggok di situ. Nah, ini seru nih. Seru ya, kan? Ya, dan ini bisa jadi hiburan bukan hanya bagi pet owner saja, bagi masyarakat umum pun bisa. Benar, karena ini baru loh ini. Betul. Ya, Jono kayaknya sudah tidak sabar, dia mau tampil ya, Jono nanti ya. Kayaknya sudah akan siap. Dan juga mungkin ini akan menjadi informasi penting buat para teman-teman yang punya hewan peliharaan, baik itu kucing, anjing, atau apapun itu. Seperti yang dikatakan Dokter Nara, semua boleh ikut, yang penting memenuhi syarat yang ketentuan yang ada. Betul. Satu lagi nih tambahannya. Apa itu, Dokter? Selain pet run dengan pet fashion show, di momen pet festival nanti kita ada pemberian vaksinasi anti rabies untuk hewan kesayangan anjing kucing secara gratis. Ya, selama ini kan berbayar nih di dokter hewannya nih. Menarik ini. Khusus gratis. 1 hari ini. Khusus ya. Di tanggal 10 Agustus nanti ya. Siap. Makanya harus ikut ya yang punya hewan peliharaan baik anjing ataupun kucing. Jangan lupa tanggal 10 Agustus. Kalau mau tidak hanya dapat manfaat lari bersama hewan kesayangannya, tapi juga akan ada vaksinasi gratis ya. Kapan lagi kan orang-orang Sultra ini ya, terutama Kendari, kalau dengar yang gratis aja, diskon aja Dok. Kayaknya tuh sangat senang sekali. Jadi mumpung ini masih ada beberapa waktu lagi, persiapkan. Betul. Nah, kira-kira kalau mau daftar langsung gimana nih Dok? Oke. Ya, untuk pendaftarannya nanti di Sultra TV akan ditayangkan ya. Benar. Jadi sekretariat kita juga untuk pendaftaran di sini di studio Sultra TV. Makanya harus terus pantengin ya, baik akun media sosial kita yang selalu platform media sosial, baik di YouTube, di TikTok, juga ada di Instagram. Jadi jangan lupa bagi kalian langsung saja untuk daftar. Ya pokoknya di situ sudah jelas, nanti kalau ada pertanyaan dan
lain-lain keresahan mungkin yang ingin Betul. disampaikan boleh ya. Betul. Nanti sampaikan karena saya yakin pasti di Sultra terutama di Kendari ini sudah banyak dok, Betul. banyak sekali, tapi juga banyak yang belum paham mengenai kesehatan pentingnya dari hewan peliharaan itu. Betul. Nah, seperti yang sempat juga kita ngobrol sebelumnya dok, ada yang namanya toksoplasma. Toksoplasma, ya. benar. Nah, ini gimana sih sebenarnya? Ini juga biasa masih menjadi keresahan terutama Ya. mungkin di daerah-daerah ya, seperti kabupaten kota yang Betul, lain gitu, betul, selain betul. kota Kendari. Ini gimana sih dok? Ya, jadi begini, kalau kita bicara toksoplasma ini menarik ya, Ya. Mbak Dian ya. Apalagi bagi para wanita-wanita, ibu-ibu yang memang punya banyak kucing, ini kan Oke. salah satu hal yang ditakutkan karena ada beberapa mitos. Mungkin Mbak Dian, Mbak Uti sering dengar juga dari orang tua kita dulu, oh anak gadis nggak boleh nih bersentuhan langsung dengan kucing. Betul. Nantinya bisa susah punya keturunan atau nantinya bisa keguguran. Nah sebenarnya pernyataan seperti itu bisa kita bantah. Karena di masyarakat awam si kucing ini sebagai inang utama tokso memang benar, memang benar dia merupakan hospes definitif atau tempat siklus hidupnya si toksoplasma. Oke. Nah, tetapi untuk penularan ini tidak hanya bersumber dari kucing saja, karena tadi saya katakan bahwa dia siklus hidupnya dalam tubuh kucing. Setelah dia siklus hidupnya tadi pada fase kistanya si tokso ini, dia akan dikeluarkan lewat fesesnya, pupuknya, pupuknya si kucing. Nah, kecuali kita sehabis membersihkan pupuk kotorannya kucing tadi itu langsung memegang makanan, itu bisa kemungkinan berkembang di tubuh kita. Ya. Tapi perlu diingat juga, ada yang namanya hospes atau tempat hidup sementara dari si kista tokso. Siapa saja? Manusia, ternak bisa. Ya, ternak juga bisa? ternak bisa, kayak kambing, sapi. Nah, uniknya pada ternak dan jadi manusia, si tokso ini, kistanya ini berkembang di daging. Nah, ini akan terjawab nih. Jadi, ketika si ternak disembelih, dan proses pengolahan dagingnya ini tidak bagus, Tidak sempurna. tidak sempurna, nah ini bisa berpotensi menularkan. Nah, kita kan akan muncul nih pertanyaan, kok bisa kambing, sapi kena juga? Betul. Nah, kita tahu kucing-kucing liar terutama ya, ketika dia pupuk di tanah, di pasir, atau di rumput, rumputnya termakan. Apalagi kita lihat juga nih, ternak-ternak kita ini sistemnya ini mandiri, cari makan sendiri, masih berkeliaran kan? Nah, di situ. Nah, jadi dia berkembang di daging, pengolahan daging yang tidak matang betul, akhirnya menyebabkan bisa menyebabkan infeksi. Siap. Nah, kemudian juga kalau untuk kucing rumahan seperti apa dok? Apakah aman? Walaupun dia tidak 100% aman, tetapi dengan pola perawatan kita, pemberian makan, minum yang terjamin, tidak memberikan daging mentah, ini bisa terhindar dari bahaya toksoplasma. Jadi sebenarnya ini akan mematakan bahwa hanya memegang Betul. merawat itu pun bisa berpengaruh ya adanya toksoplasma itu. Kalau habis kontak itu cuci tangan sebelum beli makanan ya. Makanya itu kan penting juga menjaga kesehatan hewan peliharaan ya pemirsa. Nah, dengan adanya tentu Pet Festival ini kan lagi-lagi berarti semacam terobosan baru. Betul. Dan ini juga saya harapkan pemirsa di rumah memaksimalkan kesempatan ini untuk bagaimana bisa bercengkrama bersama hewan peliharaannya. Dan juga bisa menampilkan kreativitas. Betul. Ya, karena saya rasa anak-anak Kendari tidak jauh kalah kreatif dengan di kota-kota besar. Mungkin yang ingin saya minta dari Mbak Ute juga, kira-kira harapan dengan adanya Pet Festival ini yang memang sebentar lagi akan diselenggarakan gimana? Kalau harapan saya sih dengan Pet Festival ini, yang pertama mungkin untuk masyarakat Kota Kendari itu belum sadar gitu semuanya bahwa kesehatan kucing, hewan peliharaan kita itu penting sebenarnya, karena banyak yang saya lihat di Kendari itu mereka cuma kasih makan tanpa sadar dengan
bahwa kesehatan kucing itu juga sebenarnya berpengaruh di lingkungan kita. Jadi dengan adanya ini, istilahnya itu seperti kampanye begitu. Buat orang-orang yang tadinya mereka cuma hanya untuk ikut lari, tapi ternyata oh di sini ada kucing juga ikut lari. Akhirnya mereka tahu bahwa kucing itu ternyata harus dijaga juga kesehatannya gitu. Anjing juga begitu. Dan juga akhirnya lebih paham bahwa ternyata kucing ini sangat penting ya bahwa untuk memperhatikan dari berbagai aspeknya. Nah, kalau untuk Mas Adi sendiri kira-kira harapannya mungkin dengan adanya Pet Festival ini yang memang baru juga di Sultra, seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan Mas Adi. Menurut saya nih Pet Festival sangat bagus ya. Iya. Untuk mengundang masyarakat Kota Kendari lagi untuk lebih aware lagi untuk kesehatan peliharaan mereka begitu. Betul sekali, dan mungkin kalau dari dokter ini juga akan menjadi semacam campaign yang luar biasa dalam menyambut Hari Anti Rabies di September 2025. Apa kira-kira yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sultra? Silakan Dok. Baik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kota Kendari, yang pertama jangan lupa untuk ikut berpartisipasi di momen Pet Festival kita di tanggal 10 Agustus. Silakan bagi yang punya hewan kesayangan atau mungkin yang tidak juga sama sekali punya hewan kesayangan, jangan ragu, tetap bisa bergabung karena di Pet Festival ini kita juga menyediakan game-games yang seru untuk masyarakat umum yang walaupun tidak memiliki hewan kesayangan masih bisa terlibat berpartisipasi. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama bebaskan Sulawesi Tenggara tercinta kita ini dari bahaya rabies. Ayo semua masyarakat Sultra kita dukung ya kegiatan Pet Festival 2025 yang nantinya akan banyak rangkaian yang tidak hanya menarik tapi juga akan memberikan manfaat. Ada live musik juga nanti. Wow, ada live musik juga rupanya. Nah, ini akan memberikan manfaat bukan hanya bagi teman-teman yang memelihara hewan peliharaan, tapi juga bagi hewan-hewannya sendiri karena nanti akan ada vaksinasi gratis yang akan diberikan bagi para anjing maupun kucing. Ingat ya, vaksinasi anti rabies ya Dok ya. Betul sekali. Nah baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan program ini dan tentunya harapan kita ini tidak hanya menjadi informasi yang penting, tapi juga akan menjadi sebuah hal yang membuka paradigma kita ke depan. Oh ternyata kalau kita ingin memelihara hewan, ya baik itu anjing, kucing, atau apapun itu, jangan hanya pikirkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya saja, tapi kesehatannya juga harus menjadi prioritas utama agar kita sebagai orang yang memelihara itu aman dan juga tentu hewannya juga aman gitu. Dan mungkin pada kesempatan kali ini terima kasih kembali untuk ketiga narasumber saya. Yang pertama Dr. Hewan Putunara Kusuma Prasanjaya MKes selaku Ketua PDHI Cabang Sultra. Terima kasih juga Mbak Ute, Mas Adi bersama kedua kucingnya. Ini anteng banget ya. Oke, terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Ingat, jangan lupa saksikan dan juga ikuti serta meriahkan Pet Festival 2025 di tanggal 10 Agustus 2025. Saya beserta kru yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.